Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Farida Agustina SSN dari SMK Negeri 10 Malang. Saya adalah pengajar seni budaya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan perekaman untuk video pembelajaran penerapan seni rupa 2 dimensi kelas 10 dengan tema menggambar bentuk dengan model. Berikut adalah video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum Ibu mulai materi pada hari ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Bimo kemana? Sakit. Oke, kalau begitu kita doakan semoga lekas sembuh ya. Oke, baik. Kalau begitu Ibu akan langsung menerangkan tentang materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah sudah masuk pada pembuatan karya seni 2 dimensi. Seperti yang kita ketahui bahwa karya seni itu ada 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Ada yang tahu perbedaannya karya 2D dan 3D? Apa bedanya? Ya, Yasmin? Kalau karya 2 dimensi itu cuma bisa dilihat dari 2 arah datar gitu. Kalau 3 dimensi dilihatnya dari 3 arah kan libur. Oke, betul. Hampir benar ya. Jadi kalau karya 2 dimensi itu adalah sebuah bidang datar seperti ini. Jadi ketika kita melukis atau membuat sebuah gambar di sini, dia hanya bisa dilihat dari 2 arah, dari depan sama dari belakang. Jadi dia tidak memiliki volume. Jadi kalau dulu kalian belajar matematika ada benda datar dan benda ruang ya. Kalau ruang kan berarti dia otomatis punya volume. Nah kalau 3 dimensi itu beda lagi. Kalau 3 dimensi adalah sebuah karya seni yang bisa kita lihat dari segala arah. Jadi kalau misalnya kayak apa? Ada yang tahu dulu nggak? Kira-kira contohnya kalau 2 dimensi itu apa? Lukisan. Lukisan. Ada lagi? Karya 2 dimensi? Poster, boleh ya. Semua media-media yang kita lihat selama ini atau ditempel itu dinamakan dengan 2 dimensi. Kalau 3 dimensi? Apa? Contohnya patung, keramik, guci, itu semuanya adalah bentuk-bentuk 3 dimensi yang ada di sekitar kita. Kenapa itu disebut 3 dimensi? Karena dia memiliki volume, memiliki ruang. Jadi kita bisa melihat dari segala arah. Jadi karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Dan dia hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Itu kenapa karya seni rupa dimensi ini selalu diciptakan pada bidang yang datar. Jadi kalau ada yang mendengar tentang 3 dimensi berbeda lagi seperti yang Ibu bawa sekarang misalnya ya, ini saya baru saja ada yang mengumpulkan. Kalau seperti ini bentuknya 3 dimensi anak-anak, karena dia bisa dilihat dari segala arah, seperti membuat rumah dari bahan daur ulang seperti ini namanya 3 dimensi karena bisa dilihat dari segala arah. Kalau yang tadi lukisan Ibu perlihatkan tadi itu masuk pada karya seni rupa 2 dimensi. Baik, kita lanjut ya. Jadi seni sendiri itu 2 dimensi masih terbagi lagi menjadi ada seni rupa lukis atau seni rupa murni dan seni grafis atau terapan. Jadi kalau misalnya kita membuat di media yang langsung seperti di kanvas, kita gambar, itu namanya adalah seni rupa yang murni. Tetapi ketika kita membuatnya di komputer, menggunakan teknik, nah itu kita bisa menamakannya sebagai seni rupa yang terapan. Nah, ini adalah beberapa unsur-unsur seni rupa ya anak-anak. Jadi sebelum kita menggambar, sebelum kita masuk pada seni rupa, kita harus mengenal dulu unsur-unsurnya. Antara lain ada garis, kemudian ada titik, ada raut. Ini ya, garis itu berarti gabungan dari tadi, gabungan titik-titik tadi. Nah, garis itu bisa vertikal, bisa horizontal. Ada yang tahu vertikal dan horizontal? Vertikal itu ke arah mana anak-anak? Ke atas, Bu. Ke bawah, ya, betul. Kalau horizontal adalah arah yang Mendatar. lurus, kiri ke kanan mendatar. Betul sekali, pinter semuanya anak-anak. Nah, setelah itu kita baru masuk ke unsur seperti ruang dan tekstur. Setelah itu kita juga bisa memberi warna dan gelap terang. Baik. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Jadi itu adalah unsur-unsur yang harus kita tahu dulu sebelum kita menggambar. Nah, berikutnya kita akan masuk ke alat dan bahan.
Jadi apa saja yang harus kita siapkan dalam persiapan karya 2 dimensi. Di sini bisa menggunakan kertas gambar. Kita juga bisa menggunakan kanvas. Kalau kanvas itu basisnya bisa cat minyak, cat akrilik, seperti itu. Atau kita menggunakan komputer yang tadi Ibu sampaikan sebagai seni terapan. Tapi kalau di pelajaran kita, seni rupa, kita akan menggunakan 2 media yang ada di atas. Pilihannya kertas gambar atau kanvas. Kemudian wajib memiliki pensil. Nah, pensil ini terdiri dari beberapa kode. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan pensil yang 2B. Seperti itu. Kemudian ada pastel, krayon. Ini bisa kita gunakan atau kita bisa menggunakan cat air atau cat minyak ini tadi. Jadi kalau nanti tugasnya menggunakan kanvas, berarti kita menggunakan cat minyak. Kalau misalnya kita nanti menggunakan media gambar biasa, kita bisa menggunakan cat air atau akrilik. Kemudian kita harus punya kuas, spidol, palet. Nah, berikutnya kita masuk pada teknik. Teknik ini bisa teknik akuarel, bisa teknik pointless, atau teknik arsir. Nah, ini mungkin anak-anak masih banyak yang belum mengerti, saya beri gambarnya ya. Nah, ini dia. Nah, teknik akuarel ini adalah sapuan basah. Jadi bisa pada saat menggunakannya, di sini kita bisa menggunakan cat air, cat poster, kita gunakan sapuan yang tipis, ada unsur gradasi juga. Kalau pointless ini dari titik-titik. Ini coba Ibu perbesar. Nah, kemudian ada teknik arsir. Ini untuk minggu depan yang akan kita gunakan ya anak-anak, kita akan menggunakan lukisan dengan teknik arsir. Ini adalah teknik-teknik yang lain yang bisa digunakan, seperti teknik gosok, teknik siluet, teknik plakat. Nah, ini ada di sini. Baik, ada juga teknik semprot. Kemudian ada juga teknik kolase, teknik sempra juga. Nah, baik anak-anak, hari ini Ibu sudah menjelaskan kepada kalian semua pengenalan seni rupa 2 dimensi. Nah, ini tadi yang sudah dijawab. Ada tadi jawab bahwa ada seni lukis, Bu, ada seni apalagi, ada seni grafis ya, betul. Seni itu dibagi menjadi 2. Jadi ada yang seni murni, ada juga yang seni terapan. Apa itu seni murni? Seni murni itu berarti kita di situ ada seni lukis, kita benar-benar membuat sesuatu, menggambar sesuatu. Kalau misalnya seni terapan, itu adalah yang biasanya kita gambar di komputer, kalian bikin dengan Canva. Nah, itu namanya adalah seni-seni terapan atau seni-seni grafis. Sampai di sini paham ya? Baik. Terus kemudian saya akan lanjut. Ini adalah contoh seninya. Ada seni lukis di sini. Nah, kita bisa lihat. Lukis sendiri nanti ada realis, ada surrealis, ada kubistis. Kemudian ada seni grafis, itu yang dibuat di komputer. Baik, ada seni batik juga. Nah, unsur-unsur dari seni rupa ini harus dipahami supaya minggu depan ketika kita praktek tidak bingung. Jadi kalau kita mau menggambar itu ada unsur-unsurnya. Nah, jadi di situ ada yang pertama ada garis, lalu kemudian ada rupa, ada tekstur. Nah, itu adalah unsur-unsurnya. Jadi nggak mungkin kita membuat sesuatu tanpa garis, kan tidak mungkin ya. Apalagi nanti pada saat menggambar bentuk kita akan menggunakan teknik arsir. Nah, di situ berarti harus bisa ada gelang terang juga. Nah, ini adalah alat-alat yang kita gunakan. Nah, pertama dari media gambarnya dulu. Gimana saja kita bisa menggambar anak? Kertas, betul. Kertas gambar bisa. Kemudian di mana lagi? Kanvas. Ada lagi nih komputer. Nah, pertanyaannya, apa bedanya kita menggambar di kertas dengan kanvas? Ada yang tahu? Kalau di kertas bisa pakai apa saja? Cat apa saja? Bisa dipakai akrilik, bisa semua bisa pakai kanvas khusus menggunakan cat minyak. Ya, itu kalau kita menggunakan kanvas. Nanti minggu depan kita praktiknya menggunakan kertas.
ya, tidak dengan kanvas karena baru teknik arsir. Nah, ini alat-alatnya. Jadi kita menggunakan pensil pasti karena sketch itu adalah hal yang wajib ketika kita akan menggambar. Jadi yang disiapkan hari ini atau di depan nanti adalah pensil, sudah pasti. Pensilnya yang 2B, kemudian dibuat runcing ya, karena biar nanti mudah pada saat kita pengerjaannya. Terus kemudian ada pensil arang atau punte. Nah, ada krayon, ada cat, ada kuas. Nah, ini adalah 3 teknik. Kita masuk ke tekniknya. Nah, jadi kalau tekniknya kita masuk ke teknik akuarel, ada teknik. Saya menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah memahami tadi bahwa seni ada 2, yaitu 2D dan 3D. Ya, 2D ini tadi yang termasuk lukisan, poster. Nah, kalau 3D ini tadi bisa berupa patung, bisa berupa misalnya membuat kerajinan tanah liat dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita mau membuat sebuah karya, yang harus kita ingat adalah kita harus paham apa unsur-unsurnya, unsur-unsur dari desain tersebut. Jadi unsur itu bisa meliputi nanti keseimbangan. Nah, di bab kita kali ini tugas kita adalah menggambar bentuk dengan model. Bentuknya apa? Bentuk yang kita pilih adalah bentuk 3 dimensi. Jadi seperti yang Ibu tugaskan kemarin sudah bawa ya barang-barangnya ya. Ada yang bawa kelompoknya, ada yang bawa botol, ada yang bawa gelas. Nah, itu dinamakan dengan bentuk-bentuk 3 dimensi. Itu nanti akan kita gambar, tapi nanti gambarnya hasilnya adalah 2 dimensi. Jadi yang kita gambar bentuknya saja. Nah, jadi nanti satu model itu kita akan taruh di tengah-tengah, dipakai oleh satu kelompok. Oke, anak-anak, ini sudah Ibu bawa semua yang sudah kalian kerjakan pada hari ini. Kita akan mencoba membedah satu persatu ya. Apa kekurangan dan kelebihan dari karya yang sudah kalian buat. Nah, ini saya coba ambil dulu satu buku gambar ya. Ini kan kita tugas pertama dulu mulai dari unsur-unsur grafis, mulai dari kalian bikin garis, lengkung, ya, bentuk sampai kita masuk ke ini ada lettering. Ini lettering kan sudah kita buat ya di semester kemarin. Nah, sekarang ini kita buat berarti buku gambar kalian sudah masuk di tugas yang kelima, yaitu arsir. Ini ada beberapa teknik arsir. Kita akan bahas dulu yang sudah mengumpulkan dari kelompok 1 sampai 3 ya. Ini mengambil cangkir ya. Mengambil cangkir ini secara komposisi sudah benar, hanya kekurangannya harusnya di bagian atas ini lebih kecil. Jadi tidak bisa kita membuat sebuah produk itu terus kemudian lingkarannya ini besar sekali di atas. Jadi ini terlalu besar ya, kurang cekung sedikit. Jadi kalau kita melihat dari sisi sini gelas itu pasti lengkungannya tidak sebesar seperti kita lihat dari atas. Tapi kalau dari bawahnya sudah bagus. Yang kurang adalah bayangan. Cindy ada Cindy? Saya Bu. Ya, jadi Cindy ini nanti diperbaiki ya untuk yang atasnya ya. Terus kemudian kita lihat gambar yang kedua, Novita. Ini juga sama. Ini sebenarnya sudah bagus Novita ya. Novita sudah bagus, hanya tidak boleh bayangannya ada garisnya. Jadi tidak boleh terlihat garisnya. Jadi tidak usah diperlihatkan seperti ini. Ini ada yang membawa vas hari ini bagus. Ini komposisi sudah tepat, terus kemudian harmonisasinya juga pas, ketebalannya, arsirannya sudah bagus untuk Laila Nafia.
Terus kemudian Reva ini Reva mana ada? Ya Reva lupa ya, nggak dikasih garis tepi ya. Ya berarti besok harus diberi garis tepi supaya tidak terjadi muncul seperti ini terlalu mepet ke atas. Nah, yang ini adalah botol Cleo. Proporsinya sudah bagus. Tahu nggak apa yang kurang? Ada yang tahu kenapa? Bayangannya betul. Mana ada bayangannya segini banyak. Bayangannya harus condong ke kiri atau condong ke kanan ya. Gelapnya di sebelah mana. Jadi tidak full di bawah ini diberi arsiran seperti itu. Nah ini ada punyanya Kustania. Kustania masuk hari ini? Ya ini menurut saya sudah yang paling mendekati tepat. Coba ke sini Kustania. Kita kasih aplaus dulu anak-anak untuk karya terbaik hari ini. Sini Gus. Nah oke. Kustania, ini ibu minta kamu menjelaskan. Ini kamu ambil gambar apa sebenarnya? Ambil gambar vas bunga, Bu. Oke, ambil gambar vas bunga, sudah ada bunganya juga. Ini sepertinya sebangsa kaktus ya. Iya. Ya, menusuk hatimu kah? Oke, dia mengambil kaktus. Kesulitan kamu saat menggambar ini apa? Saat mengarsir. Kenapa? Itu pensilnya itu putus, Bu. Oh, gitu. Hubungan yang putus enggak? Oh, enggak ya. Oke. Ojo nguyu ya. Oke, ini sudah pas ya. Proporsionalnya kamu sudah bagus, arsirannya juga bagus. Nah, sekarang ibu tanya, kira-kira kalau misalnya seperti ini, berapa lama waktu pembuatan ini kemarin? Jam pelajaran kita habis sudah selesai atau sudah ya? Berarti waktu yang kita gunakan hari ini sudah cukup pas. Sudah. Gitu. Oke, berarti ini dikerjakan oleh satu kelompok berapa orang tadi? Tadi satu kelompok 5 orang. 5 orang ya, 5 orang berarti kamu kebagian ambil dari sisi sini, teman-teman yang lain dari sisi yang lain. Iya. Oke, memang tidak ada tulisannya? Tidak ada. Oke, ya terima kasih, boleh duduk kembali. Kita kasih aplaus lagi ya anak-anak. Jadi karya terbaik kita hari ini adalah punyanya Kustania Ningsih 10 DKV 2. Bukan berarti yang lain jelek, jadi yang lain juga sudah bagus, sudah sesuai kayak vas bunga tadi sudah pas. Hanya ibu meminta untuk kekurangannya silakan diperbaiki ya, silakan diperbaiki supaya hasil gambar kalian bisa lebih bagus lagi. Jadi ibu akan review lagi. Anak silakan dikumpulkan gambar-gambarnya. Nah itu akan cek, kita akan evaluasi ya gambar bentuk kalian hari ini. Karena ini juga dikumpulkan dulu. Baik, hari ini kita sudah mempraktekkan menggambar bentuk dengan teknik arsir. Bagaimana, menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Apa yang bikin kalian senang hari ini? Mengarsir. Oke, hari ini kita sudah menggambar bentuk ya, tidak menggambar masa lalu, tidak menggambar masa depan. Jadi tidak susah ya. Baik. Nah, anak-anak kalau ibu lihat dari hasil pekerjaan kalian, hari ini kita akan evaluasi dan refleksi ya. Di bagian A ini Ismatul Husna, kita bisa melihat hasil karyanya. Dia memilih untuk bidang silindris, terus kemudian juga ada kubistis. Jadi di sini kelebihannya adalah komposisinya sudah seimbang, sudah bagus. Tetapi untuk dari segi bayangan, nah bayangan ini seharusnya kita pada saat membuat bayangannya tidak terlihat garisnya ya. Jadi kalau kita melihat masih ada garis seperti ini, itu berarti yang kurang adalah teknik bursir tangan. Jadi di teknik bursir tangan itu kita harusnya bisa menggosok supaya tidak terlalu terlihat garisnya begitu. Terus kemudian untuk bagian kubistisnya juga sedikit miring ya. Jadi ini masih harus diperbaiki kembali, dikoreksi kembali supaya nantinya bentuknya bisa lebih proporsional gitu. Kemudian untuk yang milik Naila Revalina ini sudah bagus sekali.
pewarnaannya juga sudah bagus begitu ya. Kita bisa melihat di sini ada pewarnaan hijau, kemudian juga orange sesuai dengan warna yang dibawa pada hari ini. Silindrisnya bagus, kubistisnya bagus, square-nya juga bagus, pewarnanya rapi, tetapi yang kurang adalah di bagian shadow atau bayangan. Jadi kalau kita membuat teknik arsir itu sebenarnya seharusnya ada teknik atau bayangan yang dibuat di bawah beda tersebut. Jadi kalau kita tidak membuat bayangannya atau shadow-nya, maka tidak akan terlihat bagian mana yang gelap dan bagian mana yang terang begitu ya. Jadi ini untuk Naila bisa diperbaiki kembali, diberi shadow atau bayangan begitu. Untuk miliknya Dava, nah ini kita lihat punya Dava. Punya Dava ini besok-besok kalau menggambar itu gunakan penggaris ya Dava. Jadi supaya hasilnya bisa lebih rapi begitu. Lebih secara size ukuran juga tepat karena di sini kita melihat bagian cekung dan cembungnya itu masih belum proporsional ya, komposisi peletakannya juga seperti itu. Jadi ketika ada yang lurus dan ada yang miring, di bagian mana seharusnya benda itu lurus dan di bagian mana seharusnya miring. Tetapi kelebihannya ada pada bayangan atau shadow-nya. Shadow-nya di situ sudah terlihat, jadi sudah cukup bagus ya. Jadi Ibu lihat sudah cukup bagus. Lalu kemudian kita akan melihat, nah ini untuk Dava nanti garisnya dihilangkan ya, garis tengahnya itu tidak perlu. Terus kemudian kita lihat sekarang cek yang miliknya Dimas Hidayatullah ya. Untuk punyanya Dimas ini Ibu hargai kerja kerasnya karena di situ ada shadow berwarna hitam ya. Tetapi kalau di materi kita kali ini Ibu tidak menganjurkan untuk membuat shadow karena nanti ada materi sendiri tentang pembuatan shadow ya. Jadi untuk arsir ini kita cukup menggunakan pensil saja. Tetapi yang perlu diapresiasi adalah milik Dimas ini bagus sekali di komposisinya sudah proporsional dan sudah bagus begitu. Kemudian untuk Aditya ini juga sudah bagus karena di situ ada botol Coca-Cola juga. Terus kemudian ini sudah sesuai, hanya lemah di komposisi bagian atas. Jadi kalau tutup Coca-Colanya tidak sebesar itu ya. Jadi harusnya tidak sebesar itu. Jadi bisa dibuat lebih proporsional lagi di bagian atas gitu ya. Sekarang kita lihat punyanya Dewi Mega. Dewi Mega ini komposisinya sudah bagus, sedikit miring di bagian yang tanaman hijau. Jadi di bagian tanaman hijau itu sedikit miring, itu sebenarnya tidak dianjurkan ya. Jadi kalau proporsional itu seharusnya dia yang kiri tegak, yang kanan juga tegak. Jadi itu yang seharusnya bisa dibuat begitu. Ini menjadi bahan dasar buat kalian memperbaiki gambar-gambarnya. Sekarang kita lihat lagi yang punyanya. Ini miliknya Prayoga. Prayoga bisa kita lihat di sini. Untuk punya Prayoga ini belum sampai selesai ya. Ya, ini harus diselesaikan. Lalu komposisi bawah-bawahnya ini kan kurang jelas. Itu kamu menggunakan silindris apa begitu. Menggunakan silindris apa. Jadi di situ bisa terlihat. Karena di sini tutupnya dan gelasnya itu kurang seimbang ya. Jadi harus diseimbangkan lagi. Tidak bisa kita membuat sebuah benda yang proporsinya tidak sama begitu. Untuk berikutnya adalah milik Irgi Wahyu. Nah, Irgi Wahyu ini juga sudah hampir sempurna ya. Punyanya Irgi Wahyu ini sudah bagus, sudah ada arsirnya juga, bentuknya juga
silindris, tetapi di bagian atas, nah ini kalian memiliki kelemahan di bagian atas itu tidak seimbang. Jadi antara bagian bawah dan atasnya, yang atas itu terlalu miring begitu, dan itu harusnya diperbaiki kembali supaya tidak terlihat terlalu miring ya. Sekarang kita lihat milik Karina Ulfa. Karina Ulfa sudah bagus pewarnaannya, boleh. Yang kurang apa? Yang kurang adalah bagian shadow, karena belum diberi shadownya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah benda arsir, teknik arsir itu harus ada shadownya. Jadi tidak hanya sekedar diwarna saja, tapi shadow itu untuk menunjukkan di mana bagian yang gelap dan di mana bagian yang terang. Jadi untuk anak-anak kalau misalnya masih kesulitan, kita tidak perlu pewarnaan terlebih dahulu. Jadi Ibu hanya meminta sesuai contoh, kita membuat teknik arsirnya saja. Untuk miliknya Aldi Pranata, baik, untuk miliknya Aldi Pranata ini lebih diperbaiki lagi ya nak. Untuk bagian ini kita waktu membuat kettlenya, kalau cangkirnya sudah bagus, tapi di bagian kettlenya ini tadi terlalu banyak arsirannya. Jadi kalau kita membuat sebuah benda itu tidak bisa terlalu banyak arsiran. Kalau terlalu banyak arsiran, kita makin tidak bisa melihat bagian yang gelap mana dan terang yang mana. Di sini kan kalau kettlenya itu condongnya shadownya ke kiri, berarti harusnya cangkirnya juga shadownya ke kiri, begitu ya. Jadi tolong Aldi Pranata itu bisa diperbaiki kembali supaya arsiran dan shadow atau bayangan dari arsiran tersebut bisa lebih diperjelas lagi ya. Anak-anak silakan diperbaiki dulu. Jadi Ibu lihat kalian sudah bisa membuat bentuknya dengan baik. Dalam artian baiknya itu sudah sesuai dengan bentuk yang ada di depan kalian masing-masing. Nah, tetapi ada yang harus diperhatikan ketika kita menggambar, komposisinya, proporsinya itu harus juga diperhatikan ya. Jadi jangan sampai botolnya segini tutupnya terlalu besar misalnya. Nah, itu kita tidak bisa. Seperti ini ya, contoh punyanya Feby, ini sebenarnya sudah bagus. Tetapi kalau dilihat dari situ, nah kan ada kerucut ya. Semakin ke bawah dia akan semakin kecil, betul. Kemudian ada tadi yang punya permasalahan mungkin pada saat kesulitan pada saat menggambarnya, dia apanya tadi? Oke, ada yang bertanya, Bu, bagaimana dengan lingkaran tutup yang ada di sini? Nah, kalau kita sudah menggambar bentuk, yang kalian gambar cukup yang kalian lihat dari sudut pandang kalian menggambar. Jadi posisinya kalian ada di mana? Oh, di sini. Ternyata yang terlihat tutupnya separuh, ya berarti itu yang harus diambil. Kecuali jika kalian menggambarnya seperti ini, saya menggambar, saya scan dengan berdiri. Maka yang terlihat juga beda lagi. Yang terlihat adalah tutupnya yang lebih besar, kemudian dimensi ke bawahnya semakin mengecil. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi ketika kita menggambar bentuk itu di posisi di mana kalian duduk, disitulah nanti akan terlihat. Sama misalnya dari Femi, dia yang terlihat cuma SLU, tapi beda dengan yang di tempatnya Dela, yang terlihat adalah PKA. Nah, seperti itu. Itu nanti akan terlihat. Jadi komposisi, proporsi harus diperhatikan. Nah, ada lagi yang mau pertanyaan? Mungkin tadi kesulitannya di mana? Gelap terang bisa ya, sudah cukup memahami ya mana yang dijelaskan tadi. Jadi di bagian mana saya bisa melihat itu lebih terang dan lebih gelapnya. Baik, yang sekarang Ibu akan memberikan apresiasi kepada 3 gambar terbaik hari ini ya. Siapakah yang pertemuan ini menjadi 3 terbaik? Yang pertama adalah Oke, Ulfa Lutfia. Bagus. Yang kedua adalah yang menggambar botol tadi, botol Foxten. Anas ya? Anas? Oke. Yang pertama ini adalah punyanya Fitria Okta ya. Gambarnya sudah bagus. Nah, karena yang belum tidak bisa tidak masalah. Kita masih ada pertemuan berikutnya. Kita akan menggambar yang jauh lebih bagus, dan jangan takut untuk menggambar bentuk-bentuk yang lain. Jadi bentuk-bentuk di sekitar kita bukan hanya yang silindris, dan kalian juga bisa menggunakan bentuk-bentuk bisnis
dan bentuk-bentuk lainnya. Selamat mencoba, tetap semangat gitu ya Nana ya. Oke, sekian Ibu akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan ditutup dengan doa. Feni. Sesudah menerima pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.